Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur yang paling banyak diperbincangkan adalah jalan tol. Kehadiran jalan bebas hambatan ini mampu memacu mobilitas orang juga barang sehingga mendongkrak perekonomian. Satu di antara pembangunan jalan tol itu menyasar daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, yakni tol Yogya-Solo yang pengerjaannya terus dikebut. Hebatnya pembangunan jalan tol yang melintasi DIY tetap memperhatikan unsur budaya, salah satunya adalah sumbu filosofi. Seperti diketahui, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO telah menetapkan lanskap sumbu filosofi sebagai warisan dunia. Penetapan ini semakin memantapkan Yogyakarta sebagai kota budaya, sehingga segala pembangunan yang ada di daerah ini harus memperhatikan budaya yang dijaga dan dirawat. Seperti pembangunan tol Yogya-Solo yang memperhatikan sumbu imajiner yakni garis lurus antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Raja Yogyakarta yang juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun mengapresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam membangun dengan memperhatikan unsur budaya. Selain itu, kehadiran dana keistimewaan yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat terhadap DIY pun terus menyelaraskan pembangunan dengan budaya. Kawasan Malioboro kini hadir dengan wajah baru yang memanjakan wisatawan kala jalan-jalan. Konsep pedestrian membuat wisatawan leluasa menikmati Malioboro. Setiap pembangunan yang dilakukan harus memperhitungkan unsur budaya, utamanya peninggalan masa lalu. Kondisi demikian juga terjadi di kawasan Kota Baru yang dikenal banyak peninggalan di masa Belanda. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, mengatakan pembangunan di Kota Yogyakarta senantiasa memperhatikan unsur budaya. Jadi kalau di Kota Yogyakarta kebetulan dengan keluasan wilayah 32,8 km persegi ini kan memang hampir 70% itu kan sebuah cagar budaya ya, kawasan cagar budaya, sehingga bagaimana pembangunan itu sendiri harus menyelaraskan dengan hal-hal berkaitan dengan pelestarian yang ada di kawasan cagar budaya. Sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan konservasi ataupun pelestarian, nah itu bagaimana kemudian pelestarian itu membawa juga kemanfaatan. Kalau kemudian tidak, tentu saja pelestarian juga tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Karena kan bagaimana pelestarian itu juga mampu menghidupi dan menghidupkan. Nah itu yang menjadi cara untuk setiap apapun, baik itu bangunan yang punya nilai cagar budaya, itu juga harus kemudian mampu dimanfaatkan dengan baik. Di kawasan Kota Baru yang merupakan kawasan warisan budaya cagar budaya, tidak sembarangan dalam menata. Harus melihat bagaimana di masa lalu, termasuk di dalamnya rumah-rumah peninggalan masa lalu. Bahkan pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada perawat bangunan warisan budaya cagar budaya tersebut. Pembangunan dengan mengedepankan unsur budaya juga mendongkrak pariwisata. Seperti pembangunan jalan di kawasan pesisir di selatan yang mampu mendongkrak kunjungan wisata dan otomatis mendorong perekonomian, utamanya pendapatan asli daerah atau PAD dan UMKM milik masyarakat sekitar. Pasca COVID-19, angka kunjungan wisata di DIY terus membaik, seperti di Gunung Kidul dan Bantul yang hadir dengan infrastruktur jalan nasional memadai. Berdasar data di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, destinasi wisata di Bumi Projo Taman Sari ini dikunjungi sebanyak 1,6 juta wisatawan sepanjang Januari hingga Agustus 2024. PAD yang dibukukan sebesar 20,5 miliar rupiah. Di Gunung Kidul, pada masa long weekend selalu ramai dikunjungi. Ini seperti pada 14 hingga 16 September 2024 lalu, dengan jumlah kunjungan sebanyak 57.564 orang dan PAD sebesar 617,17 juta rupiah. Selain karena objek wisatanya yang indah, mereka datang ke Gunung Kidul karena kondisi jalan yang sudah bagus.